Selamat datang di channel YouTube Citra Bangsa School Prinsip Lampung. Dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa aktifkan notifikasinya ya. And enjoy the video. Itu, jadi semua yang kita lakukan harus untuk anak, termasuk apa? Dukungan emosional. Nggak cuma finansial. Semuanya harus diusahakan. Emosional, sosial pun kita juga harus arahkan untuk kesejahteraan. Saya dulu sering banget diajak mbah saya gitu ya, karena saya juga kayaknya sepertinya ya fatherless gitu ya. Saya dulu sering diajak mbah saya untuk bersilaturahmi kemana? Ke kiai-kiai, ke saudara-saudara ke Jawa Timur itu, ke Jawa Timur. Saya diajak naik mobil bis dapri ekonomi itu yang sama ayam sama kambing itu, dan itu pertama dan terakhir saya mabuk gitu ya. Ternyata segala sesuatunya orang tua lakukan itu memang untuk anak ya. Kenapa? Karena sekarang saya jadi silaturahmi dengan saya itu jadi lancar gitu ya. Maksudnya mereka jadi nggak putus silaturahmi, dan kita juga masih sering berkunjung sana berkunjung ke sini kayak gitu. Seperti itu. Itu termasuk pola pengasuhan juga. Meskipun itu tidak dilakukan ayah saya gitu ya. Itu mbak saya yang lakukan gitu. Oke, life survival development. Jadi mereka itu harus merujuk pada keberlanjutan hidup dan perkembangan. Anak harus hidup, tak cuma hidup tapi juga berkembang. Ada beberapa perkembangan, ada perkembangan mental, otak, kognitif, segala macam ya. Jadi kita juga harus fokus ke situ. Lanjut. Respect for children views, yaitu pendapat anak itu juga harus kita pertimbangkan. Tadi pagi saya bangun anak saya, hari ini Sabtu, besok Minggu, kalau mau libur, enaknya ngapain gitu? Jalan-jalan, langsung bangun dia, tanya ke maminya, jalan-jalan, besok jalan-jalan, nggak bisa, besok kita berenang aja. Jadi maminya, meskipun kita beda pengasuhan, tapi sebisa mungkin pandangan anak, gitu ya. Apa yang anak ungkapkan, itu yang menjadi pertimbangan kita. Kenapa harus jalan-jalan kemana? Itu kan komunikasi juga ya, respect ya. Senang nggak kalau kita di respect ya, kita dihormati? Senang nggak? Senang semuanya ya. Karena respect itu adalah hal yang tidak terlihat, tapi kita butuhkan. Termasuk anak. Ketika pandangannya dipertimbangkan oleh orang tua, itu menjadi salah satu poin untuk anak itu bisa respect pada orang lain lagi. Jadi ini seperti bersambung nanti gitu. Oke, next. Ada yang tahu ini? Hah? Saya lahir 93. Tahu Pak? Nggak tahu? Hah? Ada yang tahu pasti. Ada yang tahu? Bapak yang belakang? Ada yang tahu? Hah? Vokalis? That's right. Vokalis Linkin Park. Siapa? Chester Bennington. Serem ya? Screamnya bagus ya, gitu ya. Vokalis Linkin Park, dia sudah berkecimpung di dunia rock alternatif ya lama lah, terbilang sukses gitu ya. Saya kaget gitu, tahun 2017 dia ditemukan meninggal dunia gantung diri. Chester Bennington sesangat ini gantung diri, gak keren banget ya. Chester Bennington, Somewhere Below, apalagi. Saya ingatnya tuh dulu ini Somewhere Below itu karena beli kaset bajakan gitu kan. Baca sebenarnya itu. Oh, ini kok bagus banget ya gitu ya. Saya nggak tahu artinya apa. Kalau anak SMP bahasa Inggris, oh sekarang bisa ya. Kalau ada anak SD bahasa Inggris, mommy, daddy gitu ya. Tapi sekarang, wah kaget saya. Saya tuh penggemar Linkin Park gitu ya. Ketika dia meninggal langsung, what the hell gitu.
Kenapa gitu ya? Kenapa? Kemarin saya menyiapkan materi ini, saya baca sebuah buku Fatherless Redeeming gitu ya. Jadi si Chester ini hidup dengan satu adiknya gitu ya, hidup dengan sadar. Ayahnya datang hanya ketika Christmas, Natal. Jadi bagi dia sama adiknya, perhatian ayah itu adalah sesuatu hal yang harus didapatkan. Wah, biar dilihat ayah gitu loh. Ayahku bangga lihat aku bisa main bal-balan gitu, jogging, bisa material senang gitu. Setelah Christmas dia pulang lagi, balik lagi, gak tahu kemana ayahnya. Setelah itu bertahun-tahun Chester Bennington sama adiknya itu hanya berkomunikasi lewat telepon. Bertahun-tahun dia tidak mendapatkan perhatian lagi dari ayah, hanya sekedar finansial, ya gak tahu ya cerai atau seperti apa, hanya sekedar finansial. Bertahun-tahun akhirnya dia sampai mati rasa, ya sampai mati rasa. Mati rasa itu apa? Jadi udahlah, gak usah diharapin lagi dari ayah, udah aku seperti ini aja, apalagi ayah gak pernah datang lagi gitu. Ternyata itu mempengaruhi mental dia sampai dia bunuh diri, meninggal. Dia ayah dengan 4 anak, dengan 4 atau 5 anak memutuskan bunuh diri karena nggak sembuh, luka batinnya nggak sembuh, masih tidak mendapatkan perhatian dari ayah, sehingga dia mau struggle dengan kesehatan mental dia, dituangkan dalam lagu-lagunya yang sangat keras gitu ya, seperti cerita hatinya dia, sehingga dia depresi, kecemasan, obat-obatan kayak gitu, sampai dia akhirnya kabur diri. Di sini kenapa kita sampai segitunya sih? Ya iya, memang segitunya, karena kesehatan mental. Dia sebelum meninggal itu dia masih ketawa sama anak-anaknya, sama istrinya gitu. Jadi nggak ada yang percaya dia itu mengalami masalah kesehatan mental. Jadi apa yang perlu kita pertimbangkan? Jangan sampai kehadiran kita itu menjadi nafi. Wujuduhu ka'adamihi. Keadaan kita ya kayak nggak adanya kita aja gitu. Ada kita, nggak ada kita sama aja, nggak ada bedanya. Ya udah, ayah udah kerja, pulang kerja, kasih duit ya. Jadi template banget. Saya senang banget ketika saya kemarin materinya apa, parenting fatherless. Konsennya itu konsen memang, oh ternyata mungkin selama ini kita juga seperti itu. Jadi kita nggak ada pandangan sih, gimana sih interaksi dengan anak, gimana sih mengasuh anak bagi ayah gitu ya. Jadi kita nggak ada pandangan gimana sih harus nge-treat anak itu seperti apa, terus kita komunikasi seperti anak seperti apa, dengan siapa, dengan anak itu seperti apa. Itu membuat kita jadi ya udah gitu aja. Oh aku dulu bapakku juga kayak gini kok, kayak gitu ya enggak? Ya bapak juga dulu kayak gitu, mulai gue wis mulianya aku sekolahnya kayak gitu doang. Begitu aku ya sukses saiki gitu. Seperti itu. Jadi jangan sampai itu terulang, karena kita tidak tahu kita seperti apa. Kita juga nanti bakal memiliki 1 anak, 2 anak, 3 anak gitu. Tidak ada diskriminasi ya harusnya kayak gitu. Apalagi membandingkan itu adalah harusnya kita sudah mengharapkan itu ya. Meskipun kadang-kadang dulu kan kayak adik, langsung dibuka mulutnya gitu. Jadi jangan sampai sekarang kita harus lebih aware lagi terhadap hal-hal isu tentang parenting anak ini, khususnya untuk ayah ya. Kalau ibu mau udah misalnya dan keahlianku ini, meskipun cuma ngomel-ngomel gitu.
Tapi enggak juga, karena kenapa si anak ini lebih nyaman cerita ke ibu? Karena anak seberapapun dia mengeluh, seberapa dia ngamuk, dia nangis kayak gitu ya, ibu itu tetap menerima dia gitu, gak bakal pergi ibu itu. Makanya kenapa itu ayah sama antara, kalau kata ayah sama ibu dengan anak itu lebih ke ibu. Meskipun ya tiap hari diomeli, dibilangin kayak gitu, tapi kemana-mana ketika dia nangis sedih ya ke ibu, ke ayah jangan kayak gitu. Nah, di sini kalau udah ada anak yang ketika sedih bilang ke ayah, ya senyumannya pak kayak gitu. Aku wis gitu kan. Gitu. Bukan berarti menggantikan peran ibu ya kayak gitu, tapi sedikit banyak kita sudah sadar akan peran ayah seperti apa. Oke, next.